Keraton Kaibon adalah tempat kediaman Sultan ke-21. Gitu, Ulu ke 100. Asal tahu. Jadi kalau nongol ke 7 sampai ke 13 kali itu jangan-jangan turun pengkhianat kan, Pak. Di sini ada tentang syahadat kalimat Banten. Iya. Tentang kesaksian orang Banten itu bahwa Kesultanan Banten itu cuma hanya 6, Pak. Iya. Siapa yang tidak mengakui 6 bukan orang Banten, Bro. Bukan orang Banten, Bro. Bukan orang Banten, Bro. Assalamualaikum sahabat kesatria. Hari ini saya mau ke Banten Lama, mau melihat Surosoan, melihat peninggalan-peninggalan situlah, Keraton Kaibon dan Renteng dan lain-lain. Mudah-mudahan cuacanya mendung, gak hujan. Ya, kita lihat-lihat sambil kita gali sejarahnya, nanti kita tanya-tanya. Mudah-mudahan tidak hujan ini. Yuk, ke lama-lama kita langsung berangkat. Oke, sahabat Satria, hari ini kita berada di atas sisa-sisa atau puing-puing Surosoan. Ini peninggalan masa kejayaan peradaban Banten. Ada menaranya masih bagus, ini Masjid Agungnya juga masih bagus sekali. Dan ini adalah Keraton Kaibon, puing-puingnya yang telah dihancurkan. Semakin penasaran dengan sejarahnya gitu. Seperti apa sejarahnya? Nanti malam kita akan mengunjungi narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, kita panggil saja Mr. X. Ya, mudah-mudahan kita dapat informasi dari narasumber ini. Ini sekilas gambar atau foto peninggalan-peninggalan abad kejayaan Banten. Keraton Kaibon ini luas sekali dan sepertinya sangat bagus ini zaman dahulunya. Oke, sahabat Satria, kita langsung pulang kunjungi narasumber. Assalamualaikum sahabat Satria. Waduh. Udah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di kediaman salah seorang narasumber yang akan ditanyakan terkait perjalanan tadi siang, mengunjungi situs-situs atau peninggalan-peninggalan kejayaan Banten. Nah, jadi tadi ceritanya Mang, saya habis tadi siang itu jalan-jalan ke Surosoan, Mang. Ya, Surosoan, ada Masjid Agung Banten di situ, menara. Dan saya juga mampir ke Keraton Kaibon, itu sangat bagus sekali. Reruntuhannya aja bagus, kebayang kalau masih utuh, Mang. Indah. Iya, dan ke yang lain-lain juga, Mang.
Kelenteng juga saya kunjungi, ke Tasikardi juga, dan itu membuat saya semakin penasaran, Mang. Dalam hal penasaran? Sejarahnya, Mang. Jadi sejarahnya seperti apa kejayaan Banten itu? Jadi mungkin ini paman saya sekaligus sahabat saya, mungkin sedikit banyaknya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penasaran saya tadi siang. Itu mungkin bisa menjelaskan gitu. Jadi itu penasaran ini dimulai dari mana ini? Bingung saya juga ini, Bang. Jadi Banten itu gimana awal mulanya itu? Banten itu karena yang bikin bingung itu gini, Bang. Saya pernah bertanya ini beda, ini lagi berbeda gitu. Banyak versi di masyarakat itu yang membuat saya bingung gitu. Banyak versi lah ya. Banyak versi, makanya ini yang ini bukan orang lain gitu. Saya memberanikan diri untuk bertanya. Ya mudah-mudahan aja Mang Agus bisa menjelaskan sedikit banyaknya gitu. Dan ya maaf, sebelumnya saya nanyain tentang Banten. Iya. Menurut Anda sendiri Banten itu Iya. kesulitannya sampai berapa? Oh iya, Mang. Yang pernah saya lihat itu di sejarah itu, saya pernah lihat di situs Facebook itu. Sejarah yang ada lah ya. Iya, yang ada itu ada. Dari berbagai Keraton sumber. Koibon adalah tempat kediaman Sultan ke-21. Gitu, Udah ke Mang. 100. Iya, bahkan ada di museum itu kalau nggak salah ada ke 14 atau 15 atau 17 saya lupa itu, Bang. Saya tidak terlalu Itu yang di perhatikan. museum ya. Iya. Di museum. Jadi begitu banyak, Bang. Nah, ini yang membuat saya berpikir bertanya-tanya karena sepengetahuan saya itu kalau nggak salah Kesultanan Banten itu hanya sampai Berapa Sultan lagi? Agung Tirta Yasa gitu, Bang. Kesininya kan hancur tuh, Bang. Iya. Ya, coba Bang, tolonglah dijelaskan lah. Kebingungan saya ini. Waduh, perlu dijelaskan ini. Artinya biar nggak terlalu apa ya. Ya minimal kita banyak versi lah ya sejarah Iya, kan. banyak Ada versi, Bang. ada versi bla iki, versi kian, versi kian. Di Nah, Mekoten lah. Ada emang. iya, sekarang coba versinya Mang Agus sendiri gitu. Emang Apa yang diketahui tentang Banten gitu. Emang kalau kita bicara sejarah, Iya. bicara sejarah, Iya. emang sangat bingung rumit karena kita punya latar belakang sejarah kita ini acak-acak Belanda, Iya. dijajah Belanda. Iya. Jadi kalau saya bilang sih, saya minta maaf ya. Kalau menurut saya ya 80%, 85%, 80%, 85% sejarah yang ada di kita ini semuanya Rancu. rancu, masih rancu, karena kebenarannya masih Manuskripnya hilang, Mang. manuskripnya hilang, perlu dipertanyakan, Distorsi jadi ya. distorsi. Oke lah, ini menurut versi saya. Iya, coba Ada versi-versi banyak. Iya, katuran, Mang. Jadi Banten itu apa sih? Nah, itu. Mulai dari Banten aja. Dari Mang. Banten dulu. Iya. Banten itu apa sih? Banten itu didirikan saat kapan? Banten itu didirikan waktu Sultan Hasanuddin, putra dari Sarbiatullah. Iya. Siapa Sarbiatullah? Anak dari Rara Santang. Rara Santang sendiri anak dari Prabu. Prabu Siliwangi. Oke. Dari Ratu Cempa yang punya anak Cakrabuana, Rara Santang, Kian Santang. Iya. Cakrabuana sendiri yang buat perkampungan Cirebon. Iya. Karena 1425 sekitar abad situ Cirebon memberikan diri dari Pajajaran. Diberi ini kuasa sendiri, Mang. Iya, kadang-kadang saya ceritain sama seseorang paling enak tuh dengan sesuatu. Kayak contoh gini. Jadi Prabu Siliwangi punya anak 3, Cakrabuana, Rara Santang, Kian Santang. Cakrabuana yang buat Cirebon, karena wilayah Pajajaran tuh dari Cirebon sampai Tulang Bawang, Sampai Sumatera. sampai Sumatera. Lepas dari Tulang Bawang, Sriwijaya, Sultanan Palembang. Iya, Nah, iya. Rara Santang sendiri dikawin Syarif Abdullah, Orang mana itu, Mang? Mesir. Syarif Abdullah, putra dari Syarif Umar bin Abdullah bin Ali Nurin bin Jamal bin Ahmad Shah, terus Iya. sampai Sayyidina Ali. Iya, iya, iya. Terus
Prabu Kian Santang. Oke lah, kita bicara baik lagi tentang Banten. Oke. Nah, Syarif Daullah punya anak Prabu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin akhirnya diutuslah untuk menguasai, memegang Pajajaran. Karena Persia waktu itu Pajajaran dikuasai bukan dari anak ratu. Dari anak ratu sendiri, cuman dia punya anak 3, Rara Santang, Cakrabuana, Rara Santang, Kian Santang. Nah, Sultan Hasanuddin akhirnya merebutlah Pajajaran. Dan Pajajaran sendiri akhirnya dikuasai Sultan Hasanuddin. Waktu itu akhirnya digantilah nama Banten. Diganti kesultanan dari kerajaan. Kenapa? Berarti Pajajaran itu nama lain dari Banten, Mang. Nama lain dari Banten. Jadi setelah Pajajaran diberikan, Mang, ya, ke cucunya berarti, Mang, ya? Cucu, Mang, ya? Cucu ya? Cucu ya? Cucu Cicit. Prabu Siliwangi ya? Jadi setelah dipimpin oleh Hasanuddin ini dengan mungkin sistem kesultanan ya, karena kita ngiblat ke Ottoman, Turki. Iya benar. Jadi tadi mah kerajaan, sekarang sultanan. Hingga Pajajaran ini dirubah menjadi Banten. Padahal Banten ini adalah Pajajaran. Betul begitu sekali. Bingung saya, Mang. Berarti masalahnya begini. Maaf nih. Dimaafkan. Iya. Banyak yang berkata, yang bercerita bahwa Pajajaran itu direbut sama Hasanuddin. Sebenarnya emang kesannya merebut. Jadi cerita global yang cerita dari temurun-temurun dari rakyat ke rakyat, dari masyarakat, bahwa waktu itu kerajaan Pajajaran dipegang sama anaknya Prabu Siliwangi, Arya Sanjayang, yang lain Pucuk Umun. Dari istri yang lain. Oh iya, saya dengar itu, Mang. Saya dengar Pucuk Umun itu, iya. Jadi dengan kata lain, kerajaan Banten ini adalah mewarisi, Mang, ya, dari Pajajaran itu sendiri. Karena begini, Mang, Ampura ini, maaf nih. Ampura nih sahabat kesatria nih. Saya dengar itu. semoga diampurakan. Iya, Hasanuddin ini berperang lah, merebut lagi itu tuh dengan Pajajaran gitu. Pajajaran hilang karena gara-gara Hasanuddin, Mang. Itu yang saya dengar sebenarnya cerita ini kan kontroversi, sedih, cuman realita kenyataan yang ada. Cerita dari rakyat ke rakyat, dari turun temurun, bahwa Sultan Hasanuddin itu mengislamkan Pajajaran itu dengan cara damai. Bukan cara peperangan. Tidak ada dalam skenario cerita apapun bahwa rakyat Pajajaran dengan Hasanuddin itu perang. Tidak ada. Karena memang satu, Mang, karena memang keluarga. Itu hanya perang di politik. Ada yang bilang versi ini diplomasi aja. Akhirnya ada cerita ngadu ayam, tarung ayam. Akhirnya Pucuk Umun kalah karena perjanjian. Akhirnya dia minggir. Digantilah sama Sultan Hasanuddin. Minggirlah dia karena ada perjanjian tadi itu. Adanya di Lebak, Rangkas, Selatan. Jadilah Baduy. Oh begitu, Mang. Iya. Jadi Baduy. Makanya sering orang berpikir, nah akhirnya kerajaan itu dikuasai oleh Hasanuddin. Kadang-kadang begini, maaf saya terusin. Seru juga nih, sahabat sejarah seru ini. Sebenarnya iya. Kita masalahnya cerita Banten. Iya. Otomatis kita cerita awal dulu, ya kan? Karena orang berpikir begini, ternyata raja terakhir Pajajaran itu Pucuk Umun, yang sekarang ada di Baduy. Iya. Kalau orang berpikir, kok kenapa katanya Pajajaran ada di Bogor, Bandung, kenapa Pucuk Umun ada di sini nggak di sana gitu loh? Iya. Ini cara logikanya kalau. Iya. Terus ada orang berkembang berpikir begini, bahwa satu saat Pucuk Umun, Baduy akan nyerang Banten. Sekarang begini, Pak, maaf. Itu tidak mungkin. Karena begini, karena orang Baduy takluk, dia setiap tahun dia ngasih upeti. Iya. Coba silakan tiap tahun bulan apa sih ya, dia datang ke Serang bawa upeti. Iya benar. Berarti takluk nerima. Iya. Dan juga komunitasnya sedikit, Mang. Hanya sebatas perkampungan kecil. Tidak mungkin lagi itu. Oke lah, kita balik maning cerita Banten. Iya. Nah, dulu, Mang, ada pertanyaan nih, Mang.
Jadi secara tidak langsung Hasanuddin itu mewarisi Pajajaran itu sendiri. Mewarisi Pajajaran dengan catatan bahwa waktu Sultan Hasanuddin menguasai Pajajaran, pucuk Umun itu tidak ada peperangan. Ya. Jadi tidak ada yang dibongkar, tidak ada peperangan, tidak ada. Jadi sahabat kesatria, ternyata Hasanuddin itu hanya melanjutkan saja ke pemerintahan. Cuman memang ada perubahan dari sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan. Kesultanan, seperti karena kita memang, republik sekarang. Ya, kesultanan ini karena satu mungkin ada ikatan dengan Karena Islam, karena bicara Islam, karena waktu itu Turki Nah, ya Turki. menguasai, Ottoman mau kan Nah, emang kerjasama dengan kerjasama. Masih ada kaitan gitu ya dengan Karena emang ada kerjasama, karena emang itu kaitannya. karena dalam buku siapa dibuka, kalau kita bicara tentang salah satu kota perdagangan dunia itu Banten. Ya, betul. Iya. Itu Banten. Internasional itu Bang ya. Internasional. Iya, segitiga Itu emas. sebelum adanya Kerajaan Sultan Banten. Ini Pajajaran sudah sudah Rame, go, ya. sudah rame. Nah, itu terkait masalah Surosowan sendiri, Mang. Coba, Mang. Ya. Surosowan ini yang ngebangun Hasanuddin apa dia mewarisi juga gitu tuh, Mang. Karena Nah, gini, iya benar. ada yang Banyak ini. Ya gini deh. beranggapan gini, Mang. Sampai hari ini kerajaan Pajajaran hilang dari bumi. Nah, Iya, itu, Mang. hilang, iya. Itu bingung. Di mana letaknya? Sampai kan spekulasi, Mang. Ada katanya di Pakuan, Bogor, ada yang di Garut, ada yang di Sukabumi. Nah, jadi itu juga masih kontroversi. Jadi Mang. gini, Pak. Sebenarnya gimana coba, Mang? Ya, Seru juga nih Iya. sahabat kesatria, tenang aja. Iya. Jangan kemana-mana sahabat kesatria. sebenarnya cerita-cerita Belanda kan lucu kan. Jadi satu sistem Belanda. Jadi pertama yang dihancurkan itu sejarah. Oh iya. Karena kalau kita tidak tahu sejarah, kita nggak punya peradaban. Dimulai dari mana kita membangun? Kayak satu daerah ini. Iya. Kalau kita nggak tahu daerah ini daerah apa, sejarahnya bagaimana, apa mulai di sini mulai dibangun dari mana? Dimulai dari mana, Pak? Nah, baik lagi tadi pertanyaan Anda gimana? Iya, terkait masalah Surosowan. Mang. Iya. Dengan catatan tadi, waktu Sultan Hasanuddin menguasai Pajajaran, menguasai kerajaan tadi itu, Iya. jadi perpindahan itu tidak ada peperangan, Pak. Iya. Karena satu keluarga Satu sebenarnya. keluarga. Jadi ngomong maafnya, pintu pun nggak ada yang rusak. Iya. Ya, akhirnya Sultan Hasanuddin istana itu dikuasai Sultan Hasanuddin, digantilah Diberikan. Surosowan. Surosowan sendiri artinya ikan datang. Gimana, Mang? Artinya Ikan datang. Surosowan. Ikan masuk. Coba dibuka di Surosowan itu ada sungai laut itu masuk sampai Oh Surosowan. iya, ada di sungai dari Ada sungai bawah. dari arah Kelenteng tuh, Mang. Bawah ya? Kelenteng. Mengelilingi Surosowan itu. Surosowan. Iya, betul. Ikan datang. Nah, jadi sampai sekarang orang berpikir Pajajaran bla bla bla. Nah, ada yang orang sebagian, ada seperberapa orang meyakinkan bahwa istana Surosowan itulah istilahnya Prabu Siliwangi. Hasanuddin hanya mewarisi Hasanuddin saja. hanya warisi. Waktu itu Sultan Prabu Siliwangi mau berangkat, Pak. Ujung Kulon. Bukan, Pak. Mana itu, Pak? Kayangan, Pak. Wayangan. Oke. Kalau nggak salah Prabu Jaya Dewata ya? Atau Lain, Pak. Lain, Pak. Surya Kencana? Lain, Pak. Itu anaknya, Pak. Oh, gitu. Lain, Pak. Kalau ngepas itu jauh lagi. Jauh lagi, Pak. Kalau kita ngebahas tentang tadi itu, mungkin ya pada saat dia Badangkara, ya kadang-kala kaku sih kita kalau udah ngomong kayangan, kesannya Iya udah, kita ke bumi aja lah. udah bukan Islam. Iya, Udah kita kalau bumi aja. kebenarannya bulan Isra Mi'raj kan. Iya. Isra Mi'raj Nabi sampai langit pitu. Seru sahabat tuh. Satria Madagaskar. Ya lanjut Mang, kita ke Surosowan aja. Surosowan, oke lah. terus Oke lah, kejayaannya. kita nggak bahas Pajajaran lah ya. Iya. Mungkin kalau kita ngebahas Pajajaran, kesannya sampai sekarang kan diklaim bahwa Pajajaran Iya. itu di Bogor ini. Sekarang teori rumusnya sih. Iya. Suatu peradaban itu adanya di sungai kalau nggak pantai. Iya. Oh iya, iya betul Mang. Kalau kawan saya ngomong, Bengen Sikibe Las Bogor, ngomong Bengen. Iya benar. Logikanya Enggak ada gitu. pesawat terbang. Mang, ya? Jelas-jelasnya yang Bandung itu kota yang dibuat oleh Belanda. Paris Panjapa. Paris Panjapa. Iya benar. Emang
nyambung ini. Iya. Fakta memang Iya. gitu. Ya anak baturan kita ngomong, jare ngomong Serang ya. Iya. Yo ampura gimana? Mm-mm. Bogor ngaku-ngaku mengkonon. Wong sikimbe alas kok mau bengen. Berapa abad ke-13 12 Mang ya. Waduh, peradaban sing ada pun begini, Pak. Iya. Yang namanya seorang raja rabine orang siji, istrinya banyak, anaknya juga banyak. Sementara anak yang ini ada di Pegang sana, di sana, iya. pegang di sana. Karena wilayah Pajajaran itu sampai Kerawak, sampai Cirebon. Abad 1425 itu Syarif Dautullah memberikan diri dari Cirebon, dari Banten. Makanya sering ada yang rancu, wah tua Cirebon, tua. Oh iya, saya dengar juga. Rebutan tua Mang akhirnya. Waduh, lah kayak ayam bae emang rebutan tua. Tua-tua gitu. Ampun kesel ya. Oke, Mang lanjut. Jadi dia anak-anak ada yang rancu. Ada yang rancu ya. So, luruskan kerancuan. Iya, minimal gini. Malam ini kita Iya, bongkar. sebelumnya saya juga minta maaf. Ini versi silakan. Iya, mau versi apa? Sah-sah saja kalau sah-sah saja versi yang mana. Nah, bicara Banten lagi, Iya. Sultan Hasanuddin. Kebenaran Sultan Banten ini yang balik lagi katanya sampai ke 21. Iya. Iya kan mungkin kalau Amro udah stop ke 100 gimana kayaknya? Oke. Tidak 15 kan anak kayak Niki mah. Aduh. Nih, Sultan Banten itu sebenarnya cuma sampai 6, Pak. Sampai 6 saja. Sultan Abdul Fattah, Sultan Tirtayasa, Iya. Sultan Abdul Fahir, Sultan Maulana Muhammad, Sultan Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin. Ulangi lagi. Iya kan? Sultan Tirtayasa, Sultan Abdul Sultan Fattah ya. Hasan. Abdul Fattah, Sultan Abdul Fattah Hasan, Sultan Abdul Malik Ahmad, Sultan Abdul Fahir, Sultan Maulana Muhammad, Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin, Pak. 6 saja. Sampai 6, Pak. Sampai waktu jadi gini loh, Pak. Sebenarnya ini drama-drama kelam, cerita kelam, Pak. Iya, betul. Cerita kelam waktu pengkhianatan Putra Selir terhadap Abdul Fattah Hasan, Pak. Jadi waktu Sultan Banten ke-6 itu pusat kerajaan dipindahlah ke Pontang. Iya, daerah Serang Utara juga. Daerah Sarang Utara. Silakan ya kawan-kawan apa saudara bilang nggak puas apa gimana. Itu waktu ke-6 inilah pusat kerajaan dipindah ke Pontang. Masa kejayaan Banten dulu ada di Pontang, Pak. Puncaknya ya. Puncaknya. Keemasannya. Keemasannya, Pak. Iya, saya dengar juga upadi melimpah ruah. Nah, makanya di sini kan nama dia Abdul Fattah Hasan. Kenapa Ageng Tirtayasa? Ageng besar. Tirtaku air, Pak. Ya, satu nyata. Maksudnya gini, walaupun kita jauh dari gunung, air kita limpah ruah, Pak. Karena pengairan kita orang Itu tuh sangat bagus ya. sangat bagus. Sempet ada yang mempelajari, ada yang ini bahwa pengairan kita di Pontang ini tadinya pengairan dari Perancis, Pak. Teknologi Perancis. arsiteknya. Arsitek Perancis, Pak. Luar biasa Sultan Agung Tirtayasa. Nah, waktu ke-6 inilah, Pak, kehancuran Banten, Pak. Pengkhianatan, Pak. Jadi semenjak Sultan Agung Tirtayasa itu dia langsung pindah ke Pontang dari Banten lama itu. Apa alasan dia pindah ke Pontang itu? Karena emang waktu itu, karena emang begini, Pak. Yang perlu diketahui sama saudara-saudara, ya sama Satria Madagaskar, Madagaskar ya. Madagaskar, Pak. Jadi Satria Madangkara itu dari Kulon, Mang. Iya. Kita berbicara Kulon jadi Satria Madangkara. Madagaskar juga boleh. Iki le, Pak. Iki le. Waduh. Lipe itu. Jadi orang enak. Bolos aja, bolos. Jadi gini, Pak. Yang penting tersampaikan. Seru, Iya. tapi seru, Mang. Seru. Nah. Jadi waktu ke-6, waktu Abdul Fattah Hasan itu, jadi kita masih tahu bahwa Kesultanan Banten itu mempunyai pelabuhan sangat penting. Ya. Ada 2. Yang pertama. Yang pertama Karanghantu, yang kedua Pontang, Pak. Jadi Katanya Karanghantu tuh bentukan Belanda yang sebelah sini. Jadi Karanghantu sebelah asli sebelah sana, Pak. Kelenteng. Kelenteng. Jalur itu. Oh, Pak. iya. Jadi direkayasa Belanda tadi itu. Jadi untuk pelabuhan Karanghantu itu tamu kerajaan, Pak. Sempat dipindah tamu kerajaan. Nah, untuk Pontang itu perdagangan, Pak. Kalau di sana pedagang ngamuk Sultan, Berebin. berebin.
Nih, Pontang Pak. Iya. Jadi Kesultanan Banten cuma sampai 6 Pak. Sampai 6, tidak sampai 21 atau Tidak ada 21, tidak ada. Lalu yang dipasang sampai 21 itu Jadi- jadi 78 ke 21 tuh siapa sebenarnya? Jadi cerita kehancuran Banten dulu Pak. Jalurnya lewat mana gitu, dari Ah, mana gitu sampai 21 ini. Jadi kan, gini gitu. Pak, jadi kan ini cerita kelam Pak sebenarnya Pak. Cerita sedih Mm-mm. untuk masyarakat Pontang, khususnya Pontang ya kan. Iya. Umumnya Kesultanan Banten ya Pak. Jadi waktu Sultanan Banten ke-6, Abdul Fattah Hasan punya putra Pangeran Mansur Pak, Iya. putra mahkota. Diberangkatkanlah ke haji Pak, Saudi Saudi untuk belajar menimba ilmu. dan juga haji. Yang juga haji. Nah, waktu itu perjalanan dari Banten ke Saudi. Saudi itu membutuhkan waktu 6 bulan lebih Pak. PP namanya. PP sekali jalan Pak, Sekali jalan ya. sekali jalan Pak, sekali jalan. Karena masih jalur laut. Jalur laut, makanya ada budaya kita orang berangkat haji sering tangisin. Iya betul. Karena takut nggak pulang, diancam ombak, rampok Nah, segala rampok. Ada perkiraan, diprediksi Pangeran Mansur ini tidak pernah kembali Pak. Karena semua orang tahu kapal orang biasa dengan kapal putra mahkota. Iya. Iring-iringan putra mahkota pasti diintai Belanda Pak. Karena waktu itu Sudah konflik ya. konfliknya sangat-sangat besar Pak. Jadi suatu incaran gitu ya. Suatu incaran Pak. Jadi kemungkinan Sultan Mansur ini atau Pangeran yang Mansur. orang Pangeran sebut- Mansur. Iya. Sultan Haji ya Bang ya. Iya. Kemungkinan ini dihadang Belanda. atau Dihadang gimana. Belanda, Nah, gitu. dia tidak pernah kembali Pak. Dia tidak pernah kembali intinya. Dia itu tidak pernah kembali Pak. Akhirnya si Sultan Ageng Tirtayasa atau Nah, Sultan Abdul Fattah Hasan ini tidak ada penerus. bukan Otomatis. Gimana? iya. Emang intinya ke situ. Jadi gini Pak, begitu dia tidak pernah kembali, Mm-mm. ya kan, udah ada kabar dari Belanda bla bla. Akhirnya Belanda kerjasama dengan Sorry. anak selir Pak, iya kan, yang dari anak selir akhirnya berusaha untuk pemberontakan Pak. Oh. Dia mengaku bahwa dialah putra dari Sultan Abdul Fattah Hasan, pewaris. pewaris. Sedangkan waktu itu Banten sudah ditinggal, makanya ada istilah Anda memasuki kawasan Banten lama. Mm-mm. Berarti ada yang baru Pak, Mm-mm. Yang baru di utara. di baru di ini. utara. Ini juga sering jadi pertanyaan gitu. Iya. Kalau ada yang lama pasti ada Ada yang baru. Nah, yang baru ini di mana? Kenapa? Kenapa mesti Anda masuk kawasan Banten lama? Kenapa nggak Banten aja gitu loh Pak? Mm-mm. Karena ada yang baru. Kan ada yang baru. Pontang ini. Pak. Pontang ini Pak. Nah, jadi waktu ada pemberontakan itu Pak, jadi hebatnya lagi Sultan Abdul Fattah Hasan mungkin secara mental sudah tidak ada gairah karena seorang putra mahkotanya sudah tidak ada. Akhirnya satu cerita dikumpullah harta ini Pak, harta kerajaan. harta kerajaan ini. Begitu Belanda mau datang dibakar Pak, bakar habis, bumi hangus. Berangkatlah, sedih. Sedih nih Mas. Allah. Harus Iya. Iya akhirnya apa ya? Akhirnya ada yang daerah Pontang ada cerita kesabilan perang perang sabil. sabil ya. Perang sabil. Sementara orang sendiri sampai sekarang bingung di mana. Iya. Karena waktu itu kita orang Banten Iya. udah punya gedung Kesultanan Banten di Inggris Pak. Kedutaannya Bang ya? Kedutaannya Pak. Iya benar. Saya dengar itu ya. Iya. Duta Banten. Arya duta besar. Wiraraja, dua orang tuh Pak. Duta besarnya. Ya? Duta besarnya Pak. Nah sampai sekarang orang berpikir di mana? Sampai ada yang berkeyakinan berapa yang saya temuin, dia berkeyakinan bahwa Sultan Hasan Abdul Fattah Hasan dan keluarganya bermukim itu di Inggris Pak. Iya. Kabur Pak ya. Ke Inggris Pak. Iya. Karena tahun 95 apa tahun berapa di Inggris di Sungai Thames di London itu ditemukan koin-koin Banten berserakan Pak. Kemungkinan bekas Sultan Agung itu. Sultan Agung tadi itu Pak. Jadi ada yang keyakinan, ya ini maaf, berapa orang saya temuin bahwa berkeyakinan bahwa
keluarga Kesultanan Banten di Inggris. Pak. Jadi singkat cerita tidak ada penerus di Tidak ada sini. penerus, Pak. Setelah dikuasai Belanda itu Setelah mungkin dikuasai raja-raja yang Belanda, timbul ini akhirnya dihancurkanlah. Pontang tidak menemukan apa-apa. Akhirnya dia merekayasa, ya kan? Yang tadinya Cujung Lama ditutup, akhirnya dialirkan ke karena Tengkurak ya. Jungjing, Pak, atau Tengkurang. Akhirnya dibuatlah bahwa Tirtayasa daerah sana, Pak. Nah, akhirnya pertanian segala juga Tidak, Pak. ambruk. Ambruk, Pak. Dari Jadi keemasan jadi kehancuran. ada di sana ada katanya makam Abdul Fattah Hasan. Iya. Itu banyak cerita versi. Jadi Di Tirtayasa itu Bang ya. di Pasar, Tirtayasa, Bang, ya? jadi seorang Belanda diutus mencari, kayak contoh gini, Pak. Bapak disuruh mencari si A, mencari Aji. Iya. Sementara Aji nggak ketemu-temu. Iya. Akhirnya Bapak dimarahin dengan saya atasannya. Otomatis akhirnya karena pusing Bapak dicari badan orang tiada kepala bahwa inilah Aji. Makamkan. Inilah Abdul Fattah Hasan. Sudah tidak ada. Jadi semacam disayembarakan waktu itu ya. Sayembarakan. Barang siapa itu yang dapat kepala si Pitu, modelnya begitu Bang ya. Iya. Soalnya barang siapa yang dapat hidup atau mati. Iya, bukan jadi akhirnya Agung Tirtayasa saya kasih sekian ya. silakan ya pakai alat apa aja. Makam di situ tidak ada kepala, Pak. Karena ini diaku bahwa inilah Abdul Fattah Hasan. Padahal markas Belanda dulu. Benar Mas? Ya, bukan nggak, Pak? Apa itu? Ya, istilahnya emang itu mah apa rekayasa Belanda bahwa disitulah Pontang Tirtayasa tuh di situ gitu. Keraton. Keratonnya. Ada perkiraan di sini, Pak. Iya, di daerah Pontang sendiri. Daerah Pontang. Karena Pontang dengan Banten sangat berhubungan. Iya, Jadi iya. adanya Banten tuh kan ada Pontang. Iya. Kok bisa gitu? Karena Pontang sendiri artinya wadah sajen. Banten sendiri artinya persembahan. Ini yang kadang-kadang rancu. Ya orang Banten sendiri kadang-kadang banyak memaknai itu iya ya. maknai Banten itu apa kan? Bu, bantahan. Ketiban Inten. Ketiban Inten kan ngaco. sedih. Banten iya, Banten sendiri artinya persembahan, Pak. Persembahan. Iya. Iya udah ada domba dipindah diacak-acak lagi, Pak. Bumi hangus kan. Bumi hangus kan. Ini Banten itu artinya persembahan. Banten itu artinya bahasa itu dari bahasa Sanskerta, Pak. Artinya persembahan, Pak. Jadi sangat erat sekali kaitannya Banten dan Pontang itu. Iya. Karena Pontang sendiri artinya wadah sajen. Bisa diibaratkan wadah dan isi. Wadah dan isinya gitu loh, Pak. Jadi sahabat kesatria, ketika saya mendengar keemasan kayaknya bersemangat. Iya, jadi Tapi ketika mendengar kehancuran, Masya Allah, hatiku terasa sedih sekali. iya, jadi begini Rasanya Pak. kalau nggak diharamkan sama agama itu, kita dendam itu sama penjajah itu. Saya berpikir Luar biasa. suatu saat pasti kita jajah lagi di orang, Pak. Amin lah. Iya. Kurang ajar. negara, aja. negara setepak manuk ngejajah Banten Gun. Wanian temen gitu. Gua apa itu? Sebenarnya karena kita orang-orang baik sih, Pak. Itu aja Iya. masalahnya. Cuman ya kita takut dengan aturan agama. Iya, karena aja, kita orang Bang. baik, Pak. Masyarakat Indonesia Nusantara ini orang baik. Jadi baik lagi waktu Sultan Banten kehancuran tadi itu, Pak. Makanya di sini ada tentang syahadat kalimat Banten. Iya. Tentang kesaksian orang Banten itu bahwa Kesultanan Banten itu cuma hanya 6, Pak. Iya. Siapa yang tidak mengakui 6 bukan orang Banten berarti. Waktu itu, Pak. Karena memang yang lain adalah Akhirnya Pak yang kasihan lagi dibuatlah raja-raja boneka, Pak. iya. Dan sedih lagi Pak Surosoan tuh, Pak. Iya. Kalau Bapak mau tahu, itu dibongkar habis. Pindahin. Batanya dipindahin ke Serang. Masya Allah. Ada versi, kalau kita pengen tahu bentuk Surosoan yang asli, kita mesti ke Belanda. Karena di Belanda gambar aslinya, Pak. Lukisan aslinya di Belanda. Dilukis dulu sama dia orang, dihancurin, Pak. Kita lukis dulu lalu kita hancurkan. Iya. Seperti itu kan. Akhirnya Si hot perdome ini. Ini beneran lur pengen ngegecek bae lur. ya, akhirnya Pak, raja-raja boneka tadi itu ditangkap, dipenjarakan. Karena Akhirnya apa? mah. Akhirnya karena apa, Pak? Karena kepercayaan masyarakat tidak ada lagi. Iya. Dan baru digaris bawahi. Kehancuran Banten karena apa? Masyarakat tidak percaya lagi. Tidak percaya, Pak. Dengan raja-raja boneka. Dengan raja boneka kesultanan tadi itu hilang. Karena masyarakat tahu sebenarnya Tahu, tidak Pak. ada raja. Tidak ada. Asal tahu. Jadi kalau nongol ke 7 sampai ke 13 kali itu
Jangan-jangan turunan pengkhianat kun Pak. Bisa jadi. sampai 21. Sampai 21 pengkhianat kun Pak. Bisa jadi. Pengkhianat kun Pak. Bentukan boneka Boneka Belanda. Karena ini perlu digarisbawahi lagi. Kehancuran Banten, iya. Hilangnya Kesultanan Banten. Karena sudah tidak ada kepercayaan lagi. Masyarakat terhadap pemimpinnya yang katanya Sultan Banten. Makanya pernah rame ada Sadat kelima Banten. Itu isinya tentang kesaksian orang Banten bahwa Sultan Banten cuma sampai 6, Pak. Barang siapa yang tidak mengakui itu Bukan orang Banten, Pak. bukan orang Banten. Itu kesaksian Ini Sadat juga, kelima Banten. Pengetahuan baru ini yang perlu kita garis bawahi, Mang. Iya, Pak. Iya, betul. Makanya sekarang kalau ada yang ngaku turunan bla bla lagi, Bingung lagi, perlu Mang. diragukan, Pak. Kayaknya turun pengkhianat dia nih, Pak. Waduh. Dapat. Aduh. Boleh bertanya? Iya, Silakan. silakan. Ini Mungkin sih cerita global ya, Pak. Iya, Iya. global ya. Kalau misalkan bukan misalkan kayak mungkin kalau dari jalur dari apa ya, terah gitu ya, dari Abdul Fattah Hasan. Pangeran Mahkota lah gitu kan. Itu yang sudah tidak ada itu ya dari Abdul Fattah Hasan. Nah Putus, tadi kan Pak. ada itu tuh pembahasan kalau raja atau sultan kan istrinya tidak hanya satu gitu. Nah mungkin banyak lah. Nah, tapi kalau misalkan dari turun-turunan yang lain gitu di luar jalur itu, di luar jalur dari Abdul Fattah Hasan lah gitu. Iya, masih banyak, Nah, Pak. mungkin masih ada gitu. Masih ya. Kalau banyak. dari Abdul Fattah Hasan itu yang sudah tidak ada. Ya, Terakhir kemungkinan Pangeran Mansur ya. Jadi selir, Mang ya. Kalau yang dari yang jadi kan kayak Arya Mandalika, Iya. itu kan ada dari Abdul Fattah Hasan, Oh, adiknya itu, Mang. adanya Yang panglima perang tuh. panglima perang. Jadi di Arya Mandalika kan turunan banyak lagi, Pak. Bawa lagi, nah turunan itu yang tinggal sisa, Pak. Sebenarnya turunan Abdul Fattah Hasan setelah saya telusuri pelajari itu tidak ada, Pak. Putus di Pangeran Mansur. Pangeran Mansur, Pak. Yang tidak diketahui rimbanya ini. Adapun nongol juga akhirnya ketutup, Pak. Nah, kalau di Cekaduan tuh Syekh Mansur itu Saya Mang. masuk, Beda lagi Pak, orang. beda lagi, Pak. Tidak mungkin seorang putra mahkota ya beda, Pak. Putra mahkota sama Ayib, Pak. Iya kan? Putra mahkota pengen mangan daging, pengen iki wahyu, Syekh itu mah ya? Syekh itu mah, Pak. Betul. Bisa jadi ya. Iya, itu masih saya, Pak. Kesamaan nama. Syekh Mansur, ini Syekh Mansur. Pangeran Mansur. Ini Pangeran Mansur. Ada lagi Mansur S. Iya, banyak sih Mansur Iya, itu. iya. Jadi jangan sampai ini Mansur ini Ada, Mansur iya. orang satu, bukan lah Jadi banyak. sebenarnya ada, cuman tadi itu akhirnya keturunan Banten sendiri sempet kayak ada gelar TB, tuh bagus. Sebenarnya bukan tuh bagus, Pak. Apa itu? Ratu Bagus. Ratu Bagus. Karena tuh bagus tidak ada arti, Pak. Nggak ada arti. Ambil singkat mungkin. Ambil ya. singkat. Mungkin Belanda itu ya. Belanda, Pak. Mulutnya agak sulit untuk Wah, si bagus mungkin gitu. Jadi kedengeran Tuh bagusnya bagus, aja tuh kan bagusnya gitu. aja, Pak. Sebenarnya Ratu Bagus. Akhirnya keturunan Banten yang masih ini minggir, ada istilah tuh bagus buang, tuh bagus Burhanuddin. Wah. Karena Banten hancur, Pak. Iya, acak bener ya. Acak. Iya sih, pernah saya juga dengar itu Soekarno kalau nggak salah yang ngomong itu bahwa Banten itu benar-benar dihancurkan oleh Belanda rata dengan tanah itu, Mang. Sehingga tidak ada jejak sama sekali, tidak ada peninggalan. Sebenarnya sedih sih, Pak. Saya juga bukannya bicara bingung ya kan. Karena regenerasi sekarang itu mungkin karena takut Belanda ini. Kita orang sejarah itu sepertinya nggak ada yang paham. Sebenarnya kalau kita nggak paham sejarah, apa yang mau dibangun, Pak? Iya, jati Jati diri nggak ada, Pak. tidak Fondasi ketemu. Ya. ini nggak ada. Nggak ada jati dirinya, pondasinya nggak ada. Apalagi kalau kita ngebaca Wangsit Siliwangi, Joyoboyo, Iya. Siliwangi ya dulu, Pak. Emang di ramalan Siliwangi nanti akan hilang, akan ditutup katanya. Nanti suatu saat akan ada yang membuka di mana aslinya kerajaan Pajajaran Oke, itu. Mang. Alhamdulillah, sahabat Ksatria. Waduh, terima kasih banyak ini, Mang ya. Udah Sama-sama. memberikan informasi seputar sejarah ini, Mang. Jadi sahabat Ksatria, sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan ke paman ini, ke narasumber ini. Cuma berhubung ini waktunya sudah larut malam,
Ya, nanti disambung ke video berikutnya gitu. Ya, terima kasih Mang sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, mohon ya sarannya nanti terutama ke sahabat Satria, tonton terus channel ini, jangan berkedip karena ini sangat seru, haru gitu, dan yang jelas bermanfaat gitu. Jangan lupakan sejarah sahabat Kesatria. Kita ada hari ini dari sejarah yang kemarin. Assalamualaikum.